Ini belum lama ya, karena kan kemarin hari Jumat ya, lalu sekarang hari apa sih? Hari Rabu ya. Sudah dibaca-baca belum ya untuk PPT-nya? Sudah belum? Halo. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita buka. Sudah kelihatan ya? Oke. Pengertian dan sejarah psikologi pendidikan ya. Jadi minggu kemarin kan kemarin kita sudah melakukan, maaf ya agak flu jadi suaranya mungkin kurang ini. Minggu kemarin kita sudah brainstorming ya tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan ya. Apa perbedaan antara pendidikan dengan belajar ya. Dan kita sudah menyimpulkan bersama bahwa salah satu perbedaan utama antara pendidikan dengan belajar itu adalah kalau pendidikan itu merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja, secara sistematis, secara terstruktur untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan, sikap maupun keterampilan seseorang ya. Dan itu sifatnya jangkanya lebih panjang ya daripada kalau belajar. Belajar itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, bisa saja tanpa terencana ya. Belajar itu bisa saja tanpa terencana, bisa saja tanpa disadari, bisa saja tanpa disengaja gitu. Misalnya kita di jalan ya melihat ada kejadian-kejadian tertentu yang menurut kita itu bisa kita ambil pelajaran dari kejadian atau peristiwa tersebut, maka kita secara tidak terencana sudah melakukan proses belajar ya. Berbeda dengan pendidikan. Pendidikan itu memang perlu diupayakan, perlu dirancang, perlu dibuat kurikulumnya ya. Pendidikan itu perlu dibuat kurikulumnya. Baik itu kurikulumnya ini tidak hanya untuk pendidikan formal saja ya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tapi juga untuk jalur pendidikan yang lain ya. Apa selain pendidikan formal, jalur pendidikan apa saja? Kalau seperti teman-teman kuliah di perguruan tinggi ini termasuk formal atau bukan? Formal. Formal ya. Berarti selain formal apa? Selain formal namanya apa? Mungkin pendidikan non formal, Ibu. Oke, non formal. Non formal itu contohnya apa? Bisa memberi contoh? Mungkin seperti organisasi. Gimana, Agita? Organisasi mungkin seperti UKM. UKM? Atau mungkin seperti lembaga kursus, Bu.
lembaga kursus ya, Mirna ya. Oke. Kalau organisasinya itu sendiri bukan ini ya, bukan lembaga pendidikan ya, kecuali kalau organisasi itu memang punya unit usaha gitu ya di bidang pendidikan, misalnya membuka layanan pelatihan misalnya, atau kursus-kursus gitu ya, atau bimbel. Nah, unit layanannya itu bisa saja itu merupakan pendidikan non formal. Tapi kalau organisasinya itu sendiri, orang atau anggotanya itu memang bisa melakukan proses belajar di situ, tetapi organisasinya sendiri tidak termasuk ke dalam lembaga pendidikan non formal ya, kalau hanya organisasi yang kayak UKM seperti itu. Tapi kalau punya unit training center misalnya, nah maka training centernya itu menjadi lembaga pendidikan yang sifatnya non formal ya, sifatnya non formal. Oke, selain formal, non formal, satunya lagi apa? Satunya lagi apa? Ayo. Semi formal mungkin. Apa? Semi formal bukan, Bu? Semi formal. Apa itu? Ini kayak baju ya, semi formal. Apa semi formal yang dimaksud? Yo, yang lain silakan. Ada yang tahu nggak? Selain formal, non formal, satunya lagi apa? Informal mungkin, Bu. Informal. Informal tuh apa contohnya? Kayak TPA gitu, Bu. TPA ya. Iya. TPA, informal memang betul ada, tapi contohnya bukan TPA ya. Kalau TPA itu lebih ke non formal ya, TPA ya. Hampir sama kayak kursus itu kalau TPA ya. Itu pendidikan juga, lembaga pendidikan juga, cuma sifatnya non formal. Nah, informal ini pendidikan di dalam keluarga. Informal itu pendidikan di dalam keluarga. Jadi sebagai keluarga sebagai lembaga terkecil ya di masyarakat itu sekaligus merupakan lembaga pendidikan informal. Cuma ya itu kadang-kadang kita masih memandang bahwa peran dari pendidikan informal itu tidak sepenting peran dari pendidikan formal ya. Kira-kira kenapa? Kenapa kok pendidikan formal dipandang lebih penting daripada pendidikan informal? Antara formal dan Mbak, silakan tepatnya ya. Kalau menurut saya semuanya sama-sama penting, Bu, baik formal, non formal maupun informal. Tapi kenapa yang formal itu lebih dianggap penting oleh orang-orang karena mungkin sudah ada aturan wajibnya dari pemerintah gitu, Bu. Dan juga kan pendidikannya itu benar-benar dari dasarnya gitu. Karena aturannya sudah jelas, standarnya sudah jelas gitu ya. Iya, Bu. Ada standar akreditasinya kayak gitu. Kalau menurut Desi sendiri yang paling penting formal juga kah atau punya pendapat yang berbeda? Kalau menurut saya tuh semuanya sama-sama penting karena menurut saya apa yang nggak kita dapetin di pendidikan formal itu bisa kita dapetin di pendidikan non formal maupun informal gitu. Jadi saling melengkapi aja sih, Bu, menurut saya. Oke, sama-sama penting ya. Sama-sama penting. Oke, boleh, silakan boleh berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat formal lebih penting. Nah, ada juga yang
ternyata ada contoh-contoh misalnya ya, kayak mantan Menteri Kemaritiman ya, atau Perikanan, Kemaritiman itu Bu Susi itu ya, Bu Susi Pujastuti. Nah itu kan beliau sebenarnya secara formal tidak berpendidikan tinggi ya, tidak berpendidikan tinggi, tapi beliau ternyata juga sukses dalam wirausahanya ya, perusahaannya dan sebagainya ya. Nah, itu memang ada contoh-contoh yang meskipun tidak banyak gitu ya, orang-orang yang ternyata dia bisa sukses tanpa harus berpendidikan formal. Tapi itu bukan berarti kemudian pendidikan formal tidak penting ya. Nah, sekarang kan ada kebijakan bagi yang tidak mengambil pendidikan jalur formal, maka bisa mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan formal gitu. Melalui apa? Ujian penyetaraan ya, Bu? Iya, melalui ujian penyetaraan ya, melalui ujian penyetaraan. Jadi kalau misalnya yang karena satu dan lain hal itu tidak bisa menempuh pendidikan formal SMA gitu ya, maka bisa mengikuti ujian penyetaraan ya. Harus belajar mandiri dulu gitu. Belajar mandiri, kemudian mengikuti ujian penyetaraan sehingga mendapatkan ijazah setara SMA. Kalau perguruan tinggi bisa nggak kira-kira untuk mendapatkan ijazah penyetaraan gitu? Kalau yang teman-teman tahu, ada nggak kesempatan untuk itu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau yang langsung dapat ujian penyetaraan gitu nggak ada ya. Cuma sekarang dengan kebijakan kurikulum merdeka, maka ada juga misalnya ada orang-orang yang sudah berpengalaman kerja pada bidang tertentu dalam jangka waktu cukup lama ya, nanti ada kaidah atau ada aturan-aturannya, maka bisa mengikuti yang namanya rekognisi ya, RPL namanya. Nanti nih teman-teman bisa browsing ya tentang RPL, rekognisi pembelajaran lampau gitu. Nah, mereka yang sudah lama menjadi praktisi di bidang tertentu itu dianggap sudah memiliki kompetensi yang setara dengan level misalnya sarjana misalnya ya. Level sarjana untuk jurusan maka ketika ada misalnya guru ya, guru yang dia misalnya guru PAUD yang dia belum berijazah S1 ya, dia baru lulusan SMA, tapi dia sudah berpengalaman mengajar di TK atau di PAUD, misalnya sudah 10 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun. Nah, maka ada prodi-prodi di perguruan tinggi tertentu, misalnya di prodi, kalau di UAD ya, di UAD itu di prodi PG PAUD ya. Di prodi PG PAUD itu memberi kesempatan para guru yang belum berijazah S1 itu untuk mengikuti jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL gitu. Ada yang bisa ini membacakan RPL itu apa? Mungkin bisa browsing ya. Kalau udah ketemu nanti mungkin ada yang bisa membacakan. RPL, rekognisi pembelajaran lampau. RPL ya, Bu. Ya, RPL itu apa gitu, bisa dibacakan? Pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja atau sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Oke ya, terima kasih. Itu tadi ya definisi dari
RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bisa kalau ada misalnya tadi ya guru TK sudah berpengalaman mengajar lebih dari 10 tahun, kemudian dia akan mendaftar di misalnya S1 PG PAUD ya. Maka pengalamannya mengajar 10 tahun lebih itu nanti bisa dikonversi gitu menjadi berapa SKS gitu. Misalnya menjadi 100 SKS ya. Itu contoh aja ya, saya tidak mempelajari lebih dalam di situ.